Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, para kerabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hadratal mukarramin, teristimewa segenap guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para guru ngaji, wabil khusus kepada guru kita Kang Khairul Anwar, Kang Mahmudin, Kang Amar, Kang Bandan, Kang Eko, Kang Munawir. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sepuh ini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, segenap jajaran DKM Mushola Al Istiqomah, berikut seluruh staf, tidak lupa Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah Bisangan Jaya, kepada Muhammad Khotib, tidak lupa segenap jajaran DKM Masjid Baitul Salam, pada Bapak Iman Suherman, kepada DKM Mushola Al Istiqomah Bapak Rahmat Basri, berikut Ketua PHBI Bapak Saiful Bahri, mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah tambah berkahkan hidupnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa seluruh jemaah yang hadir, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan yang hadir pada masuk surga, amin. Yang hadir masuk surga, amin. Yang hadir jadi ahli surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Siap masuk surga, siap. Siap masuk surga, siap. Ntar malam siap. Mudah-mudahan berkah maulid, berkah silaturahmi, yang pada sakit kelar acara pada sembuh lagi, amin. Yang belangsak pada kaya, amin. Yang punya cicilan ada yang bayarin, amin.
Yang mertuanya galak mudah-mudahan tanahnya dikasih, amin. Yang suaminya main mulu mudah-mudahan tobat, amin. Yang istrinya tukang nyolong duit suami mudah-mudahan tobat, amin. Yang jarang sholat jadi rajin sholat, amin. Yang kagak pernah ngaji jadi rajin ngaji, amin. Yang main slot mudah-mudahan tangannya bengkak, amin. Mudah-mudahan yang hadir Allah jadikan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kita sepakat dan itu satu akidah kita, bahwa Nabi akhir zaman sang penutup kenabian, Nabi akhir zaman sang penutup Rasul, Nabi paling istimewa, Nabi paling hebat, Nabi paling gagah, Nabi paling ganteng, Nabi paling pintar, dan Nabi paling sempurna akhlaknya. Tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka apa yang ada dalam diri beliau, baik ucapan ataupun perintah, bahkan gestur tubuh beliau merupakan dalil bagi kita dan dalil bagi kita untuk senantiasa hidup bahagia selamat dunia akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Rasul manusia agung, ketika dilahirkan baginda Rasul banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi ketika beliau dilahirkan. Di antara mukjizat baginda Rasul ketika beliau dilahirkan, matahari 7 hari 7 malam kagak nongol. Di antaranya mukjizat ketika beliau dilahirkan, kerajaan-kerajaan dan raja-raja yang menyembah kepada selain dari Allah, Allah hancurkan. Di antara mukjizatnya beliau, baginda Rasul ketika dilahirkan, matanya udah pakai sifat mata, Rasul udah dikhitan, Rasul bibirnya udah cakep, Rasul ketika lahir langsung sujud, tangannya diangkat ke atas seraya mengucap Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka dibandingkan dengan Nabi Yusuf sekalipun masih cakapan baginda Rasul, kagak ada yang ngalahin cakepnya Rasul mah. Wajahnya cakep, kulitnya putih, hidungnya mancung, pinter lagi. Rasul wajahnya hidungnya kulitnya mana orangnya pintar. Itu baginda Rasul. Rasul bandingin sama suami kita, wajahnya hidungnya kulitnya hidup lagi. Itu suami kita, beda sama baginda Rasul. Kita demen melihat orang udah mah cakep, pinter, terus orangnya rajin ibadah, demen, betul. Makanya itu ibu-ibu biasanya udah mah suaminya hitam jelek misalkan, nauzubillah, kadang-kadang diracun dengan diri kita sendiri. Tiap hari lihat film drakor, drama Korea, orangnya cakep, kulitnya putih, matanya sipit, lama-lama lihat suami enak karena dibandingin sama orang Korea. Makanya kalau lihat film, ibu-ibu banyakin lihat film hantu, insya Allah lihat suami cakep karena dibandingin sama hantu. Tapi ternyata fisiknya Rasul tidak bisa kita ambil, mang. Cakepnya Rasul kagak bisa ditransferin, putihnya Rasul kagak bisa kita ambil. Suami kita hitam kagak bisa kita ngambil putihnya Rasul kepada suami kita.
Rasul mah mancung, kagak bisa kita transfer untuk suami kita. Terus apa yang bisa kita ambil dari beliau baginda Rasul? Ternyata Rasul membawa akhlak, dan itu adalah tugasnya baginda Rasul. Rasul membawa ajaran dan Rasul membawa aturan, yang ketika siapapun mereka yang memakai akhlaknya Rasul, agamanya Rasul, aturannya Rasul, pasti orang tersebut Allah kasih bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Biar dikata laki kita kagak cakep, kulitnya hitam, hidungnya pesek, tapi make akhlaknya Rasul, selamat. Betul. Sanajan salaki urang teu kasep, tapi okos Rasul akhlakna pasti bakal selamat. Sanajan pamajikan urang biar dikata istri kita kagak cakep mang, pan lagi muda mah lain lagi. Dulu ketika muda masih bujang, masih perawan, yang dipinta lain sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat istri yang cakep, yang pinter, yang tinggi, yang putih, yang banyak duit. Itu dulu ketika minta. Ternyata dikasih sama Allah. Minta cakep dikasih, minta tinggi dikasih, minta putih dikasih, minta pinter dikasih, minta kaya dikasih. Ternyata apa yang kita pinta kadang-kadang kagak dikasih sama Allah. Jangan pernah berkecil hati biar dikata istri kita kayak gitu, tapi mereka rajin sholat, mereka rajin ngaji, Allah pasti bakal muliakan mereka. Betul. Apa artinya orang cakep, apa artinya wanita cantik ketika mereka kagak pernah sholat mah? Orangnya mah cakep, orangnya mah putih, orangnya mah mancung, tapi kagak ngaji, apa artinya? Betul. Apa artinya wajah cantik kalau ternyata kagak sholat? Mendingan kayak orang sini, udah mah jelek kagak. Makanya yang jadi patokan bukan cakep. Wajah boleh cakep tapi hati harus lebih cakep. Wajah mah boleh cakep tapi hati harus lebih cakep. Karena kadang-kadang akhlak bisa ngejual daripada fisik. Fisik mah berubah, orang cakep baru kawin cakep, anak 2 cakep, anak 3 mulai hilang cakepnya, udah punya cucu mah udah kayak genderuwo. Tapi orang jelek baru nikah jelek, punya anak 2, punya anak 5, punya cucu tambah, itu namanya istiqomah. Istiqomah jeleknya itu kagak berubah. Makanya ngapain nyari cewek cakep, nyari suami cakep kalau ternyata kagak sholat. Makanya yang jadi kriteria itu adalah ibadah, berakhlak bagaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, di sini ada pengajian apa kagak? Hari apa pengajiannya? Hari Minggu. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Banyakan ibu-ibu apa banyakan bapak-bapak? Ibu-ibu. Betul. Yang banyak ngaji ibu, yang ngelahirin ibu, yang nyusuin ibu, yang gantiin baju anak ibu, yang gantiin popok anak ibu, yang masakin, yang nyuciin, yang ngomongin tetangga. Ibu-ibu. Maka ketika Rasul dilahirkan, manusia agung mustahil, Rasul manusia hebat dilahirkan dari rahim wanita yang biasa-biasa. Dan itu jadi pertanda kalau anak kita pengen pada cakep, pada pinter, emaknya harus bener. Karena dari orang tua, dari ibu, mereka yang derajatnya sebagai madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak mereka, tersimpan harapan untuk negara kita dan bangsa kita, terutama untuk agama kita. Makanya emaknya harus cakep, emaknya rajin ngaji, rajin sol, emaknya jangan banyak om, sama lakinya bah, lakinya dielusin, diplastikin, dibuang ke kali hitam. Sama lakinya jangan galak, jangan gal, harus bah, jangan banyak om, dikasih goceng alhamdulillah, dikasih 10.000 alhamdulillah, kagak dikasih pun alhamdulillah. Ada nggak yang kayak gitu? Kagak ada. Harus baik sama suami. Rasul akhlaknya istimewa.
Dan itu jadi renungan bagi kita, Bang. Hidup mah kagak bakalan lama, Mang. Paling juga hidup yang sekarang 50 tahun paling lama nyampe 70 tahun, betul. Andai kata harta yang kita cari dari pagi nyampe sore nyari harta dan mereka melupakan ibadah, apa yang bisa kita bawa ke alam barzah, betul. Suka nggak suka, demen kagak demen, ujung-ujungnya kita bakal mat. Yang tua, yang muda, nenek-nenek, kakek-kakek, banyak utang, main slot, semuanya pada mati. Semuanya pada mati. Apa yang kita bawa? Andai kata ibadah kita selalu lalaikan dan kita selalu tinggalkan. Untuk jadi orang bener kagak harus pakai baju yang hebat, kagak perlu. Mang, jubah bukan tanda hebat, Mang. Sorban bukan tanda mulia, Mang. Biar dikata mamang-mamang sini, mas-mas sini kagak pakai sorban, pakai peci hitam, kagak pakai jubah, kagak pakai gamis, tapi rajin sholat, pasti Allah muliakan. Sama tetangga kagak pernah ngomongin, sama siapapun baik, ibadah jarang ditinggalin, Allah muliakan mereka. Apa artinya jubah? Ketika mereka mencaci orang, ketika mereka ngomongin orang, dan ketika mereka nyakitin orang, betul. Makanya biar dikata mas-masnya seperti ini, udah seperti ini. Yang penting kualitas ibadah kita tingkatkan. Makanya Rasul memberikan contoh untuk dapat anak yang soleh dan solehah, jadikan orang tua mereka orang tua yang soleh dan solehah, dan itu jadi contoh bagi anak-anak mereka. Makanya emak-emak nih, ibu-ibu sama bapak-bapak, ada hak-hak yang harus ditunaikan dalam rumah tangga untuk membuat anak yang hebat. Ibu sebagai madrasah pertama, karena anak 60% hidupnya sama orang tua, khususnya sama ibu. Dari mulai disusuin nyampe sekolah, itu yang ngurusin ibu-ibu, betul. Yang ngepel ibu-ibu, yang masak mereka ibu-ibu, yang nyuci ibu-ibu, yang ngurusin anak ibu-ibu. Makanya pantang seorang suami nyakitin ibu-ibu. Andai kata seorang suami nyakitin ibu-ibu, nyampe mereka mengeluarkan air mata dan meneteskan air mata, maka haram seorang laki-laki mencium aroma surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya laki-laki sama ibu-ibu harus dibaikin, jangan digalakin. Mereka bukan pembantu kita, betul. Ibu-ibu bukan pembantu. Ini mah orang demennya suruh sama istri, betul. Dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit. Jangan nyuruh-nyuruh sama istri. Bikin kopi seduh sendiri, betul. Suku gablek lengan boga, tinggal lempang doang ke dapur. Tinggal berangkat ke dapur, tinggal pergi ke dapur, pengen ngopi nyeduh sendiri, betul. Jangan nyuruh-nyuruh sama istri, pengen makan sendiri. Karena kewajiban suami yang pertama membelikan mereka pakaian, yang kedua membelikan mereka makanan, yang ketiga menyiapkan alat rumah tangga, itu adalah kewajiban suami. Yang masak suami, yang nyuci suami, yang ngepel suami, yang ngurusin istri suami, bahkan ngurus anak sekalipun, itu adalah kewajiban suami, betul. Itu adalah kewajiban suami. Terus kewajiban istri apa? Kewajiban istri cuma satu, nurut sama suami. Kalau kata suaminya masak, kalau kata suaminya nyuci, kalau kata suaminya ngepel, itu kewajiban istri, nurut sama suami. Bisa istri kita nurut ketika suami kita ngasih ini mah kadang-kadang suami ngasih duit kagak, nyuruh demen, betul. Ngasih duit kagak, nyuruh demen. Burung mah beli mahal, pancingan beli mahal, sama istri ngasihnya goceng. Rokok Sampurna Mil sehari 2 bungkus, kopi 5 bungkus, tapi ngasih sama istri goceng, betul. Itu laki-laki, namanya laki-laki tolol. Suami tol, kagak pernah ngasih duit sama istri, kagak pantas. Laki beli rinso, yang pantasnya istri, tapi lakinya harus paham, ngasih duit sama istri buat beli rinso.
Jangan nanya kembalian, karena ongkos untuk jalan istri pun pakai kaki. Beli rinso 10.000 kasih 20.000, itu namanya suami pengertian, betul. Ini mah suami masuk ke rumah duitnya dipotong sebelah, separuh ditaruh di sepatu, separuh dibawa ke rumah. Mereka ngumpetin duit, sehebat apapun suami ngumpetin duit, istri pasti bakal nemu, karena hidung istri bagaikan curut. Nah, duit di mana aja pasti ketahuan. Makanya akhlak Rasul dipakai. Kalau lakinya gerah dikipasin, kalau suaminya pegel dipijitin, kalau suaminya gatel, kalau pengen makan, kalau pengen minum, kalau pengen mandi, kalau suaminya pengen ngising, kalau suaminya pengen sholat, disolatin. Itu tugasnya istri. Kenapa demikian? Karena sekarang adalah zaman yang gak jelas. Anak kecil kehilangan identitas, mereka jauh dari agama, berangkat ke sekolah, di sekolah kejuruan kadang-kadang bawa rangsal di belakangnya penuh dengan samurai dan celurit. Mereka pada tawuran, betul. Sekarang pemuda demennya tawuran, malam-malam bawa motor sambil bawa samurai nenteng di tengah jalan, namanya gangster. Degradasi moralitas dan degradasi akhlak. Anak kecil sekarang, pemuda sekarang jauh dari Allah, jauh dari agama, mereka pada jadi gangster. Nauzubillah subhanauzubillah min dalik. Dan itu merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sekarang berkembang di Tangerang. Dari mabok jadi gangster, masya Allah. Padahal mah gangster yang asli mah bukan pemuda. Gangster yang asli adalah ibu-ibu ketika mereka bawa motor. Ngerasa apa kagak? Ngerasa ya. Ibu-ibu bawa motor, liatin bang, ibu-ibu bawa motor, sen kiri ditungguin kagak belok-belok bang. Kita mobil di belakang bingung, nih orang belok apa kagak, lurus terus, sen mah kiri, sekalinya belok kemana? Itu ibu-ibu, betul. Dikelaksonin sama truk tanah, boro-boro minggir, daripada minggir liatin ke sopir, fuck you katanya. Nah ibu-ibu gangster, dan itu adalah degradasi moralitas yang harus kita jaga. Anak-anak kecil kita, ilmu dunia boleh kita cari, tapi yang jadi aturan bang, rezeki tidak diatur dengan ijazah, dan rezeki tidak diatur dengan pekerjaan. Banyak orang yang kagak kerja, banyak orang yang kagak punya ijazah, tapi rezekinya lebih tinggi dari mereka yang punya ijazah, betul. Dan itu bisa dibuktikan. Banyak orang yang kagak punya apa-apa, tapi ketika Allah takdirkan kaya, Allah jadikan kaya. Ada orang kampung, orang Sarakan, kerjanya tidur, kerja kagak, usaha kagak, tidur mulu, bangun-bangun jadi kaya, dapat gusuran. Ternyata untuk jadi kaya kagak harus punya ijazah. Walaupun betul kita kerja pakai ijazah silahkan, tapi andai kata itu jadi tekad kita bahwa kerja sesuatu yang bisa mencukupi hidup kita, itu adalah salah besar. Banyak orang yang kagak kerja, ternyata Allah hidupkan mereka, betul. Saya pengen nanya nih, ada cecak di bawah lampu, yang jadi pertanyaan, itu cecak hidup, hidupnya cecak, kerja apa kagak? Kagak. Apakah cecak punya ijazah? Apakah cecak pernah sekolah? Ketika Allah takdirkan hidup, cecak pun masih hidup, betul. Maka jangan pernah takut dengan masa depan kita, karena Allah yang jamin masa depan kita. Sekolah silahkan, sekolah harus untuk cari ilmu dunia dan ilmu agama, tapi ketika mereka lupakan ilmu agama dan yang mereka cari adalah ilmu dunia, maka tunggu kehancuran negara tersebut, tunggu kehancuran kampung tersebut, dan tunggu kehancuran keluarga tersebut. Makanya kalau anak kecil ajarin ngaji, titipin ke ustadz, titipin ke majelis taklim, biar pada ngaji.
degradasi moralitas. Anak kecil sekarang pada kagak mau ngaji. Yang jadi penyakit sekarang mungkin orang lagi terjebak dalam dunia internet. Semuanya demen pakai handphone, betul. Dari mulai yang tua nyampe yang muda semuanya megang HP. Nenek-nenek mau ngaji OTW, mau maulidan OTW, mau ke pasar OTW, bahkan ke WC pun OTW WC. Di WC bikin status, ngising dulu coy. Cewek sekarang handphone, Masya Allah. Mereka lupa dengan Al-Quran, yang mereka buka adalah handphone. Mereka kagak bisa baca kitab. Makanya mang, kalau pengen nyari istri yang solehah, yang pertama jangan bisa baca, yang kedua jangan bisa ngitung, yang ketiga jangan bisa nulis, aman mang. Sekarang banyak penyakit dalam handphone, gara-gara Facebookan ketemu dengan mantan. COD-an sekarang, Masya Allah. Gara-gara komen-komenan di handphone, sekarang nenek-nenek selingkuh sama kakek-kakek. Ada yang kayak gitu ada? Orangnya ada enggak? Itu gara-gara seperti itu, gara-gara HP. Anak kecil sekarang main FF, Mobile Legend, betul, main game online dalam handphone. Mereka kagak mau ngaji Quran, mereka kagak mau baca sholawat, mereka kagak paham dengan tasbih. Yang mereka paham HP. Yang mengerikan, seminggu yang lalu ada tamu, orangnya orang Taman Cibodas, perumahan Taman Cibodas. Ada anak kecil umurnya 6 tahun, itu dari lahir kurang lebih dari umur 2 tahun udah nyandu gadget, nyandu handphone. Itu tangannya udah kagak bisa gerak. Kalau handphonenya ditarik, itu tangannya gerak-gerak sendiri. Motoriknya rusak, sarafnya rusak. Matanya udah juling, udah liatin ke handphone terus. Nyoba diajakin ke Taman Safari, diunjukin sama emaknya, Jang, no jerapah, liatin bentar ke jerapah, lihat lagi ke handphone. Rusak otaknya, dihancurkan dengan HP. Gara-gara emaknya kerja nyari duit, bapaknya nyari duit, anak yang jadi korban. Sugih mah kagak, anak belangsak, betul. Ada yang kayak gitu ada. Yang lebih mengerikan, istrinya duitnya lebih gede karena kerjaannya lebih banyak, lakinya kagak kerja. Akhirnya anaknya diurusin sama suaminya. Atau laki ini ngurusin anak, bukannya digendongin. Anak jalan sendiri, main sendiri, nyemplung ke sumur. Dan mengerikan sekarang, degradasi moralitas, rumah tangga kagak ada moralnya, cewek kagak ada moralnya, laki pun kagak ada moralnya. Ngaji mereka lupakan, sholat mereka lupakan. Mereka cukup sholat nunggu entar tuan dikit baru sholat, ngaji entar tuan dikit baru ngaji. Tua mah kagak, keburu mati duluan. Ngaji kagak, sholat kagak, keburu mati duluan. Nauzubillah. Jangan nunggu tua untuk ibadah, jangan tunggu mapan untuk sedekah. Selagi mampu kita ibadah, selagi ada kita sedekah, insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi cewek punya marwah alias harga diri, yang harga diri cewek 2 kali lebih gede daripada harga dirinya laki-laki. Bayangin loh, ketika sholat, laki-laki mah sholat, aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah, antara lutut sama pusar. Laki-laki nih sholat cukup ketutup antara lutut sama pusar, cukup, sholat mereka sah. Kalau kagak percaya, Jumatan besok coba suami ibu suruh sholat pakai sarung aja, kagak pakai baju, kagak pakai peci, kagak pakai celana, sholatnya sah. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Paling kata tetangga, orang gil. Untuk sekedar sah-sah sholat mereka, tapi wanita sholatnya harus tertutup. Bahkan rambut mereka 1 helai, ketika sholat kelihatan aurat bagi wanita. Itu 1 helai aurat bagi mereka dan batal sholat mereka. Makanya kalau sholat rambutnya rapihin biar masuk ke dalam, jangan kelihatan walaupun 1 lembar. Cewek beda sama laki-laki.
Makan pun beda mang. Cewek mah nih, cewek pantasnya pantas, namanya ceweknya anggun. Itu kelihatannya anggun loh. Kalau cewek makannya dikit, cewek makannya dikit nih, dikit makannya dikit. Yang kedua, dalam kitab diterangin cewek kalau makan kagak pantas, giginya kelihatan. Kalau mangap giginya ketutup sama bibir. Nih kalau makan, kalau mangap jangan gede-gede, mangapnya dikit, masukin dikit-dikit. Itu cewek kalau makan nyuapnya dikit-dikit, makannya dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Kalau ngunyah jangan nyampe, giginya kelihatan. Cewek, cewek sekarang ngambil nasi kayak beko, ditarik semua, mangap kayak bayawak. Itu cewek kagak pantas, cewek mah kagak pantas makan seperti itu, dikit-dikit makannya, ngunyahnya dikit. Kalaupun ngomong sama suami, ngobrol sama suami, ngomongnya pelan-pelan. Ditanya sama suami, mah, jawab sama ibu-ibu, kah. Mah, jawab dengan suara yang lembut, kah. Kalau ketawa pun di kamar jangan kencang-kencang, pelan-pelan. Itu namanya kuntilanak. Apalagi kata guru saya, kalau cewek udah berani kentut depan suami, mana ada mang. Saya pengen nanya nih bang, pernah nggak kita dengar kentutnya perawan? Gak pernah ya. Coba cari kentutnya perawan, pasti sesuatu yang sangat langka kita dengar. Tapi kenapa ketika udah punya anak dua, di kamar lakinya baru masuk, istrinya lagi nonggeng, kentut depan suami. Dan ketika wanita berani kentut depan suami, setengah marwah wanita itu hilang, kata ulama. Terus Kang, saya udah kebelet nih pengen kentut, buang air, buang angin. Kalau emang udah kagak kuat, mendingan lari ke dapur, masukin ke panci biar ada suaranya. Karena cewek harga dirinya lain lagi. Terserah pilihan ibu, mau sholat silahkan, kagak sholat pun kagak apa-apa. Kata baginda Rasul, isma syita, hidup terserah kita. Allah kagak pernah rugi. Orang sini kagak sholat, mas-masnya kagak sholat, ibu-ibunya kagak sholat, terserah. Yang mati bakal rasain sendiri, amal pun bakal kita tanggung sendiri. Kita mau sholat terus pun silahkan. Orang sini mau maksiat terserah, mau kagak maksiat terserah. Isma syita, hidup sesukanya kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita semua pasti bakal mati. Itu yang bakal kita tanya, yang bakal ditanya oleh Allah. Kita semua bakal mati. Bayangin loh, ketika mati dicabut nyawa kita, 3 napas yang terakhir. Yang pertama, kita nahan pengen hidup, tapi roh narik bakal keluar. 1. Kita narik lagi pengen mempertahankan kehidupan. 2. Itu bakal terjadi loh. Yang ketiga, narik lagi napas kita dengan napas terakhir kita. Mati kita. Apa yang kita banggakan? Ayo, rumah bagus ditinggalin, sawah yang luas ditinggalin, mobil yang belum lunas ditinggalin, cewek yang kayak hantu ditinggalin, semuanya emang ditinggalin bang. Kagak ada yang nyisa, tinggal kita dengan amal kita. Dan itu kita bayangkan tiap malam, kita bayangin bakal mati, bakal mati, bakal mati. Jadikan sebagai zikir kita, bakal mati, bakal mati, bakal mati. Makanya jadikan sholat warisannya baginda Rasul, mukjizatnya baginda Rasul, sebagai penerang di alam barzah kita. Makanya sholatnya rapihin, sholatnya rapihin. Jangan sampai sholat kita acak-acakan. Mulai sholat, ibu-ibu sholat rapih, kita sholat nih, belajar sholat. Ketika sholat ibu-ibu berdiri, kakinya jangan terlalu gede. Wanita kagak bagus bukain gede-gede, wanita mah rapat, kakinya rapat, tangannya rapat. Kalau laki buka, laki, cewek, laki, cewek, laki, cewek, udah itu aja, datang ke rumah. Laki buka, cewek. Kenapa? Cewek harus rapat.
Kalau cewek kebuka ada kipas di belakang, itu bahaya, masuk angin. Maka cewek emang rapet. Kalau laki rapet bahaya bang, lato-lato pegel. Makanya laki buka, bukanya kagak usah gede-gede, sebisanya sebiasanya kita berdiri kayak gini nih biasa. Kang kalau gede pun kagak apa-apa, tapi itu pegel. Gede nih misalkan yang gede nggak apa-apa, tapi dengan asumsi nih setan di samping pasti bakal hilang, kata kita nih. Itu nggak seperti itu juga. Di sini setan kagak ada, di kolong setan semua. Makanya kalau berdiri seenaknya kita berdiri, dirilekin sholat kita, tangannya rilek, kakinya rilek kita sholat plek, sholat rilek. Baru mulai istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampunan sama Allah. Ingat dosa yang kita lakukan tadi siang, ya Allah maafin ya Allah, tadi laki gua digebugin ya Allah, tadi anak dicekek ya Allah. Mulai istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Udah 3 kali istighfar baru talafud niat. Itu hukumnya sunnah, sekedar mengunci hati, mengingatkan hati dengan mengucapkan niat kembali. Usolli pardos subha, subuh dan duha. Subuhnya jam 8 pan. Usolli fardu subha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Baru tangan diangkat, namanya takbiratul ihram. Itu rukun sholat. Allah, jangan terlalu atas bu, oh ini mah kayak kiper. Jangan terlalu bawah kayak Gus Samsudin nangkepin hantu, jangan. Seenaknya kita, seenaknya Allah. Makanya fikih ngajarin teorinya pas lurus dengan bahu kita, pas lurus dengan telinga kita, diangkat. Allah, pas nih, kagak usah dipasin. Ini mah dipasin, pas belum ya, pas nih, pas. Ada orang juga yang dipegang telinganya, pas nih, pas, udah. Enak bang, Allah, rileks. Allah, ketika lisan ucapin Allahu Akbar, hati pun ngomong. Lisan ngucapin Allahu Akbar, hati pun ngomong. Dan itu namanya niat, karena niat tempatnya dalam hati. Allah, niat saya sholat subuh jam 8 karena semalam melihat champion kalah 2-0, ngadep kiblat 2 rakaat kesiangan karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditaruh di sini boleh bu, di sini boleh, tapi kagak bagus, pegel. Kirian dikit lebih bagus, karena hati adanya di kiri. Yang paling bagus di ulu hati sini. Kirian dikit nggak apa-apa, di pusar pun oke. Bawa pusar tenanawan. Yang kagak boleh dicoba semuanya. Allahu Akbar. Itu mah batal. Kenapa batal? Karena 3 anggota badan besar kita melakukan 3 kali gerakan berturut-turut, itu membatalkan sholat. Ini gerakan badan harus diem, jangan banyak gerak. Kadang-kadang pemuda sholatnya tim hadroh sholat sambil ngupil, Jumatan dapat gede, kata tim hadroh nih 3 point basket, kena ke imam. Itu batal. 1, 2, 3 batal. Makanya kalau larak lirik sholat batal, kalau larak doang mah kagak batal. Ibu-ibu lagi sholat dipanggilin sama anak, bu manggil aja nggak apa-apa, liatin nyampe sujud gini aja terus. Yang kagak boleh larak lirik nih 1, 2, 3, itu batalin sholat. Makanya sholatnya diem. Kalau garuk pan kita mah gatal nih, gatal punggung, gatal garuk. Karena orang normal mah kalau gatal garuk, kalau ngantuk tidur, kalau haus, kalau lapar makan. Itu orang normal. Kalau gatal garuk, cuman garuknya pakai teori. Kalau kagak pakai teori batal sholatnya. Ini mah garuk pakai tangan semua, gosrek, itu batalin sholat. Makanya kalau garuk cukup pakai telunjuk, karena telunjuk anggota kecil. Garuk di punggung, angkat pelan-pelan, plek, 1, udah 1 gerakan nih.
telunjuk kita gerakin, itu kagak batal sholatnya, asal telunjuk aja yang gerak-geraknya. Jangankan lagi garuk, kagak garuk pun telunjuk digerak-gerakin kagak batal. Mas macam lagi sholat, Allahu Akbar, sholat di musola Al Istiqomah maghrib, tetangga nyetel musik, Allahu Akbar, ajeb 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 ajeb, telunjuknya digerakin, itu kagak batal. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Coba ntar besok subuh paling sholatnya boloon itu. Itu kagak apa-apa, telunjuk gerak-gerak kagak apa-apa, kagak batalin sholat. Bahkan bersuara pun jadi batal. Andai kata berdehem dalam sholat dan mengandung faham, itu batal. Lagi sholat batal. Kalau sengaja ada cewek lewat, batal sholat. Ataupun ada ayam masuk, kata kita nih, syuh, batal itu. Atau suami masuk, ker. Karena itu mengandung paham, walaupun satu huruf tapi mengandung paham, itu batalin sholat. Makanya kita sholat itu diusahakan jangan jadi gangguan buat orang. Mas-mas yang lagi pemuda, orang lagi pada sholat maghrib, bawa motor lewat ke musola, knalpot jangan digeberin. Bawa orang lagi sholat maghrib, kita geber-geber knalpot di pinggir musola, orang di dalam kepanasan. Allah, akhirnya ribut ntar. Jangan jadi gangguan. Banyak nih di kita orang Tasik biasanya jualan perabot pakai mobil, ada gelas, ada piring, betul ya? Orang Tasik mana nongkrong depan musola waktu johor jam 12, orang lagi pada sholat, malah spekernya dikencengin, perabot. Orang lagi sholat, ini mah waktu sholat, nyetel perabot. Itu yang sholat ada kemungkinan Allahu Akbar, perabot. Oh, gelas habis di rumah nih, selosin kayaknya. Itu kagak fokus, itu jadi gangguan buat orang. Makanya andai kata kita tidak terganggu dengan orang, jangan pernah kita jadi gangguan buat orang. Tukang tahu bulat bilangin kalau lewat ke musola waktu sholat jangan pakai speaker. Ini orang lagi sholat, tahu bulat lewat, tahu bulat digoreng 500 di masjid ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan amin, wow. Nah makanya jangan jadi gangguan buat orang. Termasuk yang suka pakai cincin nih, orang yang demen pakai cincin, laki biasanya pakai cincin gede, cincinnya mang segede kubah masjid Baitul Salam, oh gede banget. Mending kalau satu dipasangin semua, 4 pakai cincin gede-gede. Itu yang samping pasti keganggu. Ketika tahiyat liatin, abo gede banget ini kubah masjid, pindah sini ini. Nah itu jadi gangguan. Makanya nih cincin teorinya kalau lagi sholat masukin ke dalam biar ikatnya yang di luar, batunya di dalam. Atau kadang-kadang pakai baju hadiah dari toko bangunan. Orang sholat pakai baju hadiah dari toko bangunan, dianya mah kagak keganggu mang, yang belakang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Fatihah, baca baju toko bangunan Dengdek Jaya. Pak itu jadi gangguan. Walaupun sah sholatnya, sah sholatnya sah. Ibu-ibu sholat nih di depan banyak banner anggota dewan, sama kita dicabut satu, dibikinin mukena, itu kagak apa-apa. Sholatnya pakai mukena yang dibikin dari banner bekas dewan, itu kagak apa-apa. Tapi kagak bagus, dikhawatirkan tulisan coblosnya pas di pantat, pas sujud gambar paku, coblos, kata cocoknya ini harus dicoblos nih. Makanya kagak boleh, itu makruh, adabnya seperti itu mang. Sholat Allahu Akbar, mulai fokus ini, fokus. Berdiri bagi orang yang mampu, alal qadir. Andai kata berdiri pun kagak sanggup, kakinya udah tua ini, gedar-gedar, nyander kita nggak apa-apa, sholatnya sambil nyander. Bagi yang sepuh-sepuh yang kakinya kagak kuat, sholatnya berdiri sambil nyander, selama masih kuat nyander.
Tapi nyandernya jangan kepada masa lalu, perih. Nyandernya ke tembok, nyandernya ke tembok, nyander kagak kuat, duduk di kursi, duduk kagak kuat sambil baringan, rebahan kagak kuat, isyarah dengan hati kita, dengan kelopak kita, isyarah dengan kelopak kagak kuat, isyarah dengan hati kita. Berdiri kagak kuat, baringan kagak kuat, rebahan kagak kuat, isyarah dengan kelopak kagak kuat, isyarah dengan hati pun kagak kuat. Mendingan nyari amil, mil, kayaknya bentar lagi disolatin mil. Salat berdiri bagi orang mampu, Allahu Akbar. Tapi ketika kita wudhu ada sesuatu yang harus kita bersihkan, karena teori wudhu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka, dan teorinya membasuh adalah dengan media air. Berarti wajah sebagai objek dan air sebagai subjek. Andai kata yang jadi aturan adalah ghuslul wajhi, dan ketika di wajah ada bedak, ada make up, maka dikhawatirkan bedak tersebut, air tersebut kagak nyampe ke kulit, tapi nyampenya kemana? Ke bedak. Maka cewek kalau mau sholat wajahnya bersihin pakai thinner, insya Allah melotok ya, bersihin wajahnya, bersihin. Sekarang mah banyak, ada cleanser, paket kecantikan, skincare itu ada cleanser, pembersih, ada krim malam, krim pagi, krim sore, krim sahur, ada krim ngabuburit, ada itu dibersihin wajahnya pakai cleanser, dibersihin. Yang punya duit beli paket silahkan. Emang cewek mah harus cakep, wajahnya dibedakin, tapi ntar kelar wudhu, ketika sebelum wudhu mah dibersihin dulu. Kalau kagak punya duit jangan maksain mang ikutan paket cleanser, paket skincare, paket MS Glow. Kalau kagak punya duit mah cukup beli paket press care. Insya Allah badan anget ya. Baru ntar kalau kita kelar wudhu mau sholat wajah cakepin. Emang Allah maha jamil, kita pun dianjurkan untuk memperindah tempat sholat kita, memperindah sejadah kita, memperindah pakaian kita, dan memperindah wajah kita. Mau sholat cakepin, bibirnya lipstikin, pipinya bedakin, pasangin yang kayak parabola itu, apa namanya itu, iya itu parabola, pasangin. Matanya pakein ini apa, softland, kulitnya hitam, softlandnya merah, keluar dari bawah pohon mangga, percis kayak megaloman itu. Mau sholat cakepin, Allah maha jamil. Jangankan cewek, cowok pun kalau sholat cakepin mang. Punya duit kebeli sarung mahal, beli yang mahal. Kalau punya duit, kalau kagak punya jangan maksain. BHS mahal 2,5 juta, ada timer 2,5 juta, pakai silahkan, beli mangga kalau punya duit, biar enak sholat kita, khusus sholat kita. Allah seneng ketika kita memperindah sholat kita. Allahu Akbar. Oh, BHS mantep ini. Allahu Akbar. Cakepin wajah kita. Jangan kayak ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang mah kalau ngebesan kayak artis, kalau mau tidur kayak juri. Pulang dari sini coba liatin ibu-ibu mang, pakai dasar bolong 18 bener, udah mah tidurnya kayak bekakak di kamar sendiri. Oh, masya Allah, lampunya remang-remang, bolongnya 18, giginya ompong, kulitnya keriput, rambutnya udah putih semua. Lakinya masuk bukan assalamualaikum, baca ayat kursi. Kirain setan lagi tiduran. Orang mah ngebesan kira-kira, oh setengah jam, dangdan kagak beres-beres, besoleh kagak beres-beres, pakai koas, bener ya, koas musola. Bedak dikoasin, gigi dibersihin, masya Allah. Ngebesan pakai baju mahal, jilbab mahal, celana mahal. Ternyata ngebesan ke daerah Sukadiri, baru nyampe jalan depan gerimis. Air nyampe ke wajah,
datang ke kondangan bukannya nambah cakep, lipstiknya udah melober ke bawah. Orang kalau sholat cakepin di rumah, cakepin itu baru Allah demen. Sholatnya yang cakep, pakai bedak silahkan, pakai lipstik silahkan, mau kenanya yang bagus. Kadang-kadang ibu-ibu sholat, mamang-mamang sholat pakai sejadah 7 mulur kagak dicuci-cuci, sekali sujud pingsan, hok bau. Sarungnya cuci, bajunya cuci, pecinya yang rapi biar sedep, sorbannya cuci biar wangi, pakai wangi-wangian. Dan itu adalah sunnahnya baginda Rasul. 3 diantara yang Rasul demen, yang 1 pakai wangi-wangian. Makanya tugas istri ini, tugas istri kalau lakinya pergi Jumatan cukup angkat tangan suami, kita bau ketiaknya suami. Ketika kecium bau yang kagak enak, direksionain suami kita, beliin minyak yang goceng mang, minyak cuman goceng 5.000, masa beli minyak kagak sanggup. Kalau Jumatan wangi tangannya, wangi pundak kita, kayak baginda Rasul, badan kita wangi, sedap sholatnya. Mau sholat di sop depan demen, orang mah bau, badannya bau, keleknya bau, awaknya bau, mulutnya bau. Itu sholat kagak ada yang nemenin mang. Woi masuk ke depan, kagak mau, najis dia mau bau orangnya. Makanya badannya yang wangi, sholat cakepin biar wangi. Allahu Akbar, demen sholat kita, enak sholat kita, wangi, tempatnya wangi, pakaiannya wangi. Tapi lebih dari itu, suci sebagai aturan, tempatnya suci, pakaian kita suci, dan badan kita pun suci, sucinya dari najis. Makanya fikih nih mang, fikih ini sebagai prioritas sekarang, karena fikih adalah hukum langsung dari Al-Quranul Karim, yang dulu hukumnya dibongkar oleh 4 manusia hebat. Yang pertama Imam Malik, Imam Maliki, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Hanafi, yang keempat Imam Hambali. Dari seluruh manusia yang pernah lahir ke alam dunia, cuma 4 orang tersebut yang memenuhi kriteria untuk membongkar hukum Al-Quran dalam fikih, dibongkar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kita wajib mengikuti salah satu dari yang 4. Jangan pernah merasa ketika kita mengambil ilmu dari yang 4 tersebut keluar dari Al-Quran, karena yang mereka kaji adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terjadilah sekarang mang di pondok pesantren Al-Zaitun, ketika mereka membongkar Quran dengan otak mereka sendiri, dijadikanlah hukum mereka sendiri. Akhirnya wanita mimpin sholat Jumat, betul? Itu di Al-Zaitun, pimpinan Panji sang petualang, tukang nangkepin ular itu. Itu mengerikan. Hukum fikih sekarang acak-acakan. Dan diantara nubuatnya akhir zaman, Quran mulai diangkat oleh Allah. Qurannya mah ada, Qurannya mah hafal, tapi kata baginda Rasul, Quran cuma sampai kerongkongan. Mereka hafalkan Quran, tapi mereka kagak pakai Quran. Mereka tahu surat-surat Al-Quran, tapi mereka kagak pakai isinya Al-Quran. Bagaikan dulu di kita nih, Pancasila itu ada P4, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila, itu dulu. Sekarang Pancasila pada hafal, tapi kagak pada make. Betul. Dan itu mengerikan. Begitu juga Al-Quran, bab faraid mulai diangkat oleh Allah. Salah satu ilmu fikih yang pertama Allah angkat adalah ilmu faraid, ilmu waris. Ketika orang tua mati dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka palid zakari mislu haddil unsayain, laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Itu aturannya Al-Quran, kagak bisa dibagi rata. Aturan Al-Quranul Karim. Cowok 2 kali lebih gede daripada cewek. Yang kedua, ilmu yang bakal diangkat pertama, bab iddah. Ketika tolak kagak ada iddahnya, ketika wafat kagak ada iddahnya. Cewek hari Senin lakinya mati, seminggu kemudian udah kawin lagi, Masya Allah, ilmu kagak dipakai, hukum ditinggalin, fikih mulai jarang dikaji. Maka kajilah fikih yang bersanad langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, rapihkan sholat. Terus kelanjutannya gimana Kang? Kelanjutannya sholat, makanya kita harus ngaji di sini. Itu untuk membongkar fikih, bagaimana haid yang rapih. Paling sedikit waktunya haid sehari semalam, 24 jam. Galib-galibnya waktunya haid adalah 7 hari 7 malam. Banyak-banyaknya haid adalah 15 yauman,
15 hari itu banyak-banyaknya waktu haid, dan kita harus paham, apalagi wanita haid, wanita yang nipas, wanita yang dapat wiladah, wanita, mereka harus paham. Karena apa? Karena wanita dulu ketika baginda Rasul belum dilahirkan, wanita Allah hinakan dengan kaum jahiliyah. Punya anak wanita dikubur, punya anak wanita dibakar, punya anak wanita dibuang, karena wanita adalah lambang keterbelakangan dan lambang kebodohan. Dengan adanya baginda Rasul, wanita Allah angkat derajat, wanita tinggikan derajat, maka wanita berhak mendapatkan ilmu yang sama, berhak mendapatkan surga yang sama, dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Wanita cewek harus dibenerin, cewek harus dibenerin, cewek harus dibenerin. Ngeri sekarang di jalan lihat paha ayam 9.000 dibungkus pakai tepung, namanya chicken, betul? Paha cewek sekarang pakai motor PCX gratis, mang, betul? Itu lebih murah paha cewek daripada paha ayam, dan itu terjadi sekarang. Makanya maaf, aurat wanita harus dijaga. Bukannya saya sok hebat, kadang-kadang cewek hari Minggu senam di Indomaret. Bukan senamnya yang salah, kadang-kadang cewek pakai pakaian yang ketat, celananya ketat, bajunya pakai manset, senam. Orang lewat ditanya sama orang, "Bu lagi ngapain?" "Lagi senam." "Buat apaan senam, Bu Haji?" "Biar jantung sehat." "Jantung Bu Haji sehat, jantung kita coplok, Bu Haji." Makanya senam silahkan, sehat jantung sehat badan, tapi kali-kali kalau senam pakai bajunya yang agak longgar, namanya jalabib. Kali-kali kalau senam pakai mukena acelok-acelokan biar kayak pocong. Ini mah senam pakai baju ketat, itu yang jadi masalah ketatnya. Apalagi wanita sekarang, yang ada dalam badan wanita merupakan aurat semuanya. Jangankan seperti itu, cewek mah nih pakai baju transparan kayak gini, itu termasuk aurat, karena warna kulit pun termasuk aurat. Warna kulit jangan boleh kelihatan, cewek harus dijaga. Di rumah mau ke warung kagak ada jilbab, pakai taplak meja gak apa-apa. Taplak kagak ada, jilbab kagak ada, adanya hordeng, pakai hordeng kagak ada, taplak kagak ada, adanya helm, pakai helm. Yang penting atasnya ketutup, karena ini adalah marwahnya wanita, adalah mahkotanya wanita. Tutup sama kita pakai jilbab, cakep, masya Allah. Kang dia mah Kang orangnya di jilbab tapi kelakuannya kayak dajjal, masih tetap hebat. Yang penting pakai jilbab, akhlak benerin pelan-pelan. Lah ini Kang orang baik tapi kagak pakai jilbab. Orang baik mah pasti pakai jilbab, karena turut dengan agama, itu menutup aurat. Jangan pernah memancing, betul Bu. Laki-laki harus godul basor, memejamkan mata mereka, tapi cewek pun harus bisa menjaga dirinya. Jangan jual murah terhadap laki-laki. Maaf, ada kejadian agak-agak jorok. Saya lagi ngaji pengajian hari Sabtu di rumah saya, ibu-ibu. Itu pertama pengajian, sedangkan kampung saya adalah kampung yang masih benar-benar kampung, yang kagak ngerti dengan agama. Ngaji jam 9, mulai jam 8, setengah 9 anaknya nangis. Kebetulan di depan saya, itu duduknya kebetulan depan saya banget. Anaknya nangis mulu, ternyata pengen nyusu. Itu yang jadi masalah, dia mah kagak paham. Mentang-mentang anaknya udah 4, itu nyusuin depan kita. Itu nyusuin depan kita, kan itu bingung, Mang. Diliatin dosa kagak diliatin. Akhirnya saya wallahu alam bisawab, bingung saya. Ngaji udahan saya bingung. Masya Allah. Apalagi naik angkot, jangan berani-berani nyusuin anak di depan orang banyak. Ini lagi naik angkot nyusuin anak, depannya kakek-kakek, jalannya ndut-ndutan, lagi nyusuin depan kakek-kakek, kita lagi nyusuin, jalannya ndut-ndutan. Akhirnya bayi kita lepas, kakek-kakek ngejongklok. Nah itu bahaya. Itu aurat wanita harus dijaga. Bahkan jangankan seperti itu, ada 3 pekerjaan wanita yang pekerjaan tersebut bisa mewariskan sifat pakir kepada wanita.
Yang pertama, kalau cewek nunda-nunda nyuci. Yang cewek tukang nunda-nunda nyuci. Yang kedua, cewek kagak bisa nutupin WC. Cewek kalau di rumah WC-nya harus ditutupin, itu kerjaannya cewek. Yang ketiga, ketika cewek tukang minjem duit sama orang tua, itu kagak bisa ada catatan untuk kaya, mewariskan sifat fakir. Kadang-kadang cewek cucian di rumah numpuk, betul. Saya sering masuk, sering ikut ke WC, begitu ikut ke WC bingung. Di WC digantungan Batman semua. Saya naruh peci bingung di mana naruh peci, dipegang nyetrum. Itu kagak boleh seperti itu. Cewek kotor cuci, langsung jemur, jemurnya pun tutup pakai sarung, pakai baju, jangan kelihatan sama orang. Maaf, daleman kita nih ketahuan sama cewek yang emang bajingan, itu bisa disyariatin untuk yang jelek-jelek. Termasuk softtek kita yang masih ada darah haidnya, itu harus bersih, tutup rapet. Kalau bisa cuci dulu, tutup rapet, baru dibuang. Jangan nyampe darah haid kita ada di mana-mana. Karena darah haid wanita itu tempat jin pada demen haidnya wanita. Apalagi jemur-jemur yang dalam-dalam, tutupin pakai sarung, tutupin pakai baju kalau di luar. Ini mah pede banget, udah mah hamil 9 bulan. Celana dalamnya dijemur di pagar rumah depan. Anak sekolah lewat 2 orang, woi sempak dajal nih, liatin. Itu bahaya. Di WC pun harus dijaga, di rumah pun harus dijaga. Karena wanita marwah mereka 2 kali lebih besar. Kenapa demikian? Karena wanita bakal nitipin anak, dalam rahim mereka bakal ada anak. Makanya cari calon mantu yang baik-baik. Noh, anak-anak hadroh pada cakep. Nyari mantu jangan susah-susah, nyari di anak-anak hadroh. Punya anak perawan yang cakep nih, kawin sama anak hadroh, insya Allah bu, digebukin tiap hari. Nyari yang soleh-soleh, yang cakep-cakep, yang bisa ngaji. Jangan asal kaya, jangan asal punya mobil, belum tentu cicilannya lunas, betul. Maka nyari yang bisa ngaji, yang bisa sholat, biarpun di dunia kita kagak nemu dunia dan senangnya, tapi di akhirat mudah-mudahan kita dapat bahagianya, amin ya Allah ya Rabbal. Maka para jemaah rahimakumullah, baginda Rasul dilahirkan bukan untuk jalan-jalan. Baginda Rasul dilahirkan bukan untuk senang-senang. Baginda Rasul dilahirkan bukan untuk mempertontonkan jasad dan fisiknya beliau, tapi Rasul dilahirkan membawa ajaran, membawa aturan dan membawa agama. Dan inilah yang kita rayakan sekarang. Biar dikata laki kita kagak kaya, kagak cakep, kagak putih, kagak mancung, tapi megang ajarannya Rasul yang dulu Rasul lahirkan berbarengan dengan proses lahirnya baginda Rasul. Insya Allah keluarga kita, suami kita selamat bahagia dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Maka proses maulid jangan pernah putus sampai di sini. Tanamkan rasa cinta kepada baginda Rasul dan tanamkan keyakinan bahwa ajaran Rasulullah yang bakal menyelamatkan. Fikihnya Rasul, tauhidnya Rasul, tasawufnya baginda Rasul, itu yang bisa kita kaji. Bukan sekedar kita merayakan kelahiran jasad, tapi kelahiran agama, kelahiran aturan, kelahiran fikih, kelahiran tasawuf, kelahiran tauhid. Itulah yang kita rayakan sekarang. Maka mudah-mudahan tahun depan acara maulid mudah-mudahan tambah ramai kembali, amin. Mudah-mudahan tahun depan maulidan tambah meriah, amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setahun kemarin Allah terima dan Allah jadikan amal pahala bagi kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir kita bareng-bareng baca sholawat. Yang ada air siapin air. Mudah-mudahan warga perumahan Grand Permata Sepatan semuanya pada berkah, amin. Yang kerja kerjanya berkah, yang usaha usahanya berkah, yang nganggur nganggurnya berkah, yang main slot slotnya berkah.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khuddama hadhil qaryah, Assalamualaikum ya khuddama hadhil wilayah, Assalamualaikum ya khuddama hadhil jazirah, Assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasah, Assalamualaikum ya rijalal ghaib, Assalamualaikum ya ruqaba, Assalamualaikum ya nujaba, Assalamualaikum ya abdal, Assalamualaikum ya usaib, Assalamualaikum ya mukhtar, Assalamualaikum ya imaman, Assalamualaikum ya kullal awliya, agithuna bi gawsatin wa'udhuna binazrah wa amiduna fi qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah bihurmati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususonilah, silahkan suami kita, orang tua kita, istri kita yang telah wafat, sebutin sama kita masing-masing dalam hati kita masing-masing. Khususonilah. Summa khususon ila, sekarang yang masih pada hidup, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, orang tua kita yang masih hidup, sebutin sama kita masing-masing dalam hati kita masing-masing. Khususon ila. Allahumma ighfir lahum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bareng-bareng baca Alam Nashrah, kita sedekahkan pahalanya untuk anak-anak dan turunan kita. Mudah-mudahan turunan kita Allah jadikan turunan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita bareng-bareng baca Alam Taro, kita sedekahkan pahalanya untuk saudara-saudara kita di negeri tetangga, di negeri Palestina. Mudah-mudahan mereka semua Allah kasih sabar, Allah kasih kuat, dan Allah kasih kemerdekaan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kita bareng-bareng istighfar. Adapun tawasul, tahlil, dan pembacaan kulha, kulya, kulhu, palak anas dicukupkan dengan yang tadi sudah dibaca. Ini masih sekedar menyempurnakan. Kita bareng-bareng baca istighfar. Mudah-mudahan ada salah satu dosa kita yang Allah lindungi, yang Allah ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah
hal azim astaghfirullah, 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 hal azim hal azim astaghfirullah, 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 hal azim. Kita bareng-bareng baca hasbunallah ni'mal wakil. Mudah-mudahan hati kita Allah kasih luas dan Allah jembar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Terakhir bareng-bareng baca sallallahu alaihi Muhammad. Kita minta keberkahannya sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan warga sini semuanya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nawaitu an usolli habibika sayyidina sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasul rahmah. Allahumma basu maqam Muhammad alladhi yaghbitu fil awwalin wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad wa bi karamati sallallahu ala Muhammad wa bi maziyati sallallahu ala Muhammad. La tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bi mu'jizati jami'il anbiya khususan bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'il auliya khususan bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi barakati jami'i masyayikhina khususan barakati Abu Yadimiyati Cilongok khususan Abu Ya Uci Turtusi Cilongok hasil maqasidana bil khair hasil maqasidana balik muradana bil khair hasil maqasidana wa balik muradana wa muradal hadirina bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.